Ibu dosen serta teman-teman, selamat pagi. Yang kami hormati kepada Ibu dosen yang telah memberikan kita materi, dan yang kami hormati juga kepada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita marilah panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pertolongan dan seizin Tuhan sehingga kita boleh bernapas di dunia cendrawasih ini. Sebelumnya kita izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dobaris Levis, saya sebagai moderator. Dan kita akan membawa materi tentang bahasa dan sastra klasik. Asal kampus saya Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bahasa dan seni, angkatan 2023, kelas A, dan teman saya. Ya, baik, memperkenalkan nama saya Yohanes Kudiai. Kampus asal saya Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa dan Seni, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2023, kelas A. Di sini saya sebagai pemateri 1 dan teman saya. Baik, terima kasih atas diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sahabat Bunai, asal kampus saya Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu dan Pendidikan, FKIP Uncen. Jurusan saya Bahasa dan Seni, prodi saya Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 23, kelas A. Baik, terima kasih. Kali ini kami memperkenalkan diri. Sebentar kami akan membawa materi tentang bahasa dan sastra klasik. Terima kasih teman-teman satu dosen. Saya sebagai pemateri 1, pemateri tentang sastra Indonesia klasik. Langsung masuk pada pemateri saya. Di sini zaman klasik. Zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 pada masa sampai abad ke-5 terakhir Masehi, dan sejarah peradaban kawasan Laut Tengah teristimewa, peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. Dua serangkaian yang lazim disebut dunia yang Romawi. Pada kurun waktu inilah masyarakat Yunani Romawi yang berkembang dan meluaskan pengaruhnya ke seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawa materi tentang zaman klasik. Zaman klasik sudah jamak dianggap bermula pada masa penulisan naskah, terutama yang memuat syair gubahan. Homeros dalam bahasa Yunani, Lenggam Wiracerita abad ke-18 sampai abad ke-7 sebelum Masehi masih berlangsung sewaktu agama Kristen naik marak dan wilayah barat Kekaisaran Romawi. Jatuh tempo abad ke-5 Masehi lantas berakhir manakala kebudayaan Yunani Romawi meluntur pada pengunjung akhir abad kuno tahun 3000 sampai 6000 Masehi. Tentang sejarah bentang wilayah yang sedemikian luas merangkum banyak sekali peradaban dan kurun waktu yang istimewa, tiada bandingan
istilah zaman klasik juga mengacu pada visi muluk orang-orang zaman kemudian. Tentang apa yang disebut Alan Foy sebagai kegemilangan nan dahulu, Eriga dan kemegahan nan dahulu Roma. Istilah lain untuk zaman klasik adalah era klasik, abad ke kuno klasik. Saya akan membawa tentang materi sejarah Indonesia klasik. Nah, saya sedikit memperjelaskan kebudayaan bangsa Yunani kuno serta beberapa unsur kebudayaan masyarakat timur dekat kuno. Mendasari tolok-tolok ukur kesempurnaan di bidang seni rupa, filsafat, kata kemasyarakatan, dan pendidikan dunia Yunani Romawi sampai dengan zaman kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi melestarikan, meniru, dan menyebar luaskan tolok-tolok ukur kesempurnaan ini di seluruh Eropa sampai mereka mampu bersaing dengan kebudayaan Yunani, yakni ketika penggunaan bahasa Latin mudah meluas kemana-mana dan dunia Yunani Romawi sudah terbisa menurut dalam bahasa Yunani sekaligus bahasa Latin. Asas kebudayaan Yunani Romawi ini sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa, politik, hukum, sistem pendidikan, filsafat, ilmu pengetahuan hal ilmu, berperan seni, puisi, historiografi, etika, teorika, seni rupa, dan arsitektur. Zaman modern mencatat semangat abad ke-14 suatu gerakan kebangunan kembali berangsur tumbuh di atas sisa-sisa warisan pengilahan zaman klasik, yakni gerakan yang kelak disebut Renaissance di Eropa. Gerakan ini kembali menunjukkan ketika gerakan-gerakan neoklasik marak bergejolak pada abad ke-18 dan ke-19. Saya memperjelaskan sesingkat ini, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Materi kita sampai di sini. Dan saya sebagai moderator, sebagai kesimpulan sedikit dari saya, sastra klasik atau lebih dikenal dengan sastra tradisional merupakan sebuah karya sastra yang diciptakan sebelum masuknya unsur terbaru sastra. Sastra klasik merupakan sastra yang berkembang sebelum tahun 1920-an, sebelum lahirnya Angkatan Balai Pustaka. Pada saat sastra klasik hadir, masyarakat masih terkait oleh adat istiadat dan masih sederhana. Baik, terima kasih. Materi kita sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam materi ini. Mohon dimaafkan. Ibu dosen serta teman-teman, terima kasih. Materi kita sampai di sini. Terima kasih.